Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak bersama-sama secercah dari riwayat hidup salah seorang waliullah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Telah benar apa yang dikatakan oleh para alim ulama, para arifin billah, bahwa akan mendapatkan sir, madad dan barokah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah kami akan membacakan sedikit dari riwayat hidup salah seorang waliullah yang arif billah. Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Arif billah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Umar bin Taha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya. Beliau dilahirkan pada malam Jumat tanggal 20 Jumadil Ula 1209 Hijriah di desa Ghuraf Asy-Syekh, sebuah desa yang dinisbatkan kepada kakek moyang beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad di provinsi Hadramut. Beliau radhiyallahu an tumbuh dewasa dalam keluarga yang bertakwa, keluarga yang mementingkan ilmu dan amal. Sejak kecil telah nampak pada diri Al-Habib Abdullah aura kewalian dan makomnya. Bahkan di masa usia yang masih belia, banyak kejadian-kejadian yang mengisyaratkan bahwa di kemudian hari beliau akan menjadi salah seorang wali yang arif billah. Dikabarkan oleh ibu beliau, As-Sayyidah Asy-Syarifah Al-Waliyah Al-Arifah Khadijah binti Al-Imam Husain bin Tahir, bahwa ketika Al-Habib Abdullah masih bayi, beliau terkena penyakit mata dan Syarifah Khadijah tidak tidur di malam hari guna menjaga Al-Habib Abdullah. Di suatu malam ketika Syarifah Khadijah sedang menjaga Al-Habib Abdullah, tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya seorang lelaki berwibawa dengan wajah yang bersinar cahaya. Lelaki tersebut mengucap salam dan menggendong Al-Habib Abdullah dan kemudian meniup kedua matanya dan meletakkannya kembali di tempat tidur. Syarifah Khadijah kemudian bertanya, "Siapakah gerangan?" Lelaki tersebut menjawab, "Aku adalah Abdullah Al-Idrus." Syarifah Khadijah pun terkejut dan berkata, "Mengapa engkau masuk ke sini sedangkan engkau bukanlah muhrimku?" Al-Habib Abdullah Al-Idrus kemudian menjawab, "Aku adalah kakekmu." Dan kemudian beliau menghilang. Di keesokan hari Syarifah Khadijah mengabarkan peristiwa tersebut kepada saudara lelakinya Al-Habib Tahir bin Husain, dan Al-Habib Tahir pun kemudian berkata, "Benar, beliau adalah kakekmu dari garis ibu." Dan Al-Habib Abdullah bin Umar pun seketika itu sembuh dari penyakit matanya. Ketika masih kecil, beliau radhiyallahu an berziarah ke makam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dan Al-Habib Abdullah Al-Idrus memberikannya buah rutab. Sesampainya di rumah, beliau radhiyallahu an menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya dan menunjukkan buah rutab tersebut, dan ayahnya pun memerintahkan Al-Habib Abdullah bin Umar untuk memakan semua rutab pemberian Al-Imam Al-Idrus. Beliau juga berziarah ke makam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di usia yang masih kecil, dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikannya manisan gula dan beliau pun memakannya. Dan masih banyak lagi dari isyarah dan bisyarah yang menunjukkan kebesaran derajat Al-Habib Abdullah bin Umar. Beliau radhiyallahu an adalah salah seorang yang giat dalam menuntut ilmu. Kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu menjadikan beliau seseorang yang menguasai berbagai macam ilmu, baik usul maupun furu', bahasa dan sastra, sejarah, ilmu tib, falak dan masih banyak lagi. Beliau menghafal kitabullah dalam waktu yang tidak lama.
Beliau juga menghafal kitab Al-Irsyad dan masih banyak lagi dari matan-matan. Beliau mempelajari ilmu-ilmu agama dengan ulama yang hidup di zamannya, mulai dari fikih, hadis, tafsir, tasawuf dan lain sebagainya. Ketika beliau mengajar, seakan-akan beliau adalah seseorang yang sangat membidangi ilmu tersebut. Semangat dan ketekunannya dalam menuntut ilmu menjadikannya dinaubatkan sebagai mufti besar Hadramut. Banyak daripada para alim ulama di zaman yang menjadi guru beliau. Di antaranya adalah paman beliau Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, paman beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ayah beliau Al-Imam Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Yahya, Al-Imam Al-Habib Umar bin Segaf As-Safi As-Segaf, Al-Imam Al-Habib Alwi bin Segaf As-Safi As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Hamid bin Umar Al-Munfar, Al-Habib Ahmad dan Al-Habib Alwi putra dari Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah sahibu Ratibil Haddad, Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Jufri, Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidid, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habshi, Al-Habib Segab bin Muhammad Al-Jufri, Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Sahal, Al-Habib Aqil bin Umar bin Yahya, Al-Habib Husain bin Hasan Al-Idrus, Al-Imam Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal, Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Syekh Hasan bin Abdullah Al-Amudi, Al-Allama Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumir, Syekh Umar bin Abdul Rasul Al-Attar Al-Makki. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau baik di Hadramut, Yaman, Mesir, Haramain, Syam dan lain sebagainya, yang mana seluruh guru-guru beliau mengizinkan beliau untuk mengajarkan ilmu yang dipelajarinya dan berdakwah di jalan Allah. Beliau juga mendapat libasul khirqah sebagai seorang mursyid tariqah yang ditalkin langsung oleh guru-guru beliau dengan sanad yang menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru beliau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir berkata bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar telah memiliki perjalanan hidup yang mulia dalam beristiqamah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak dimiliki oleh leluhur dan generasi yang akan datang dari kaum Alawiyin. Guru beliau Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr juga berkata, Abdullah bin Umar adalah peninggalan salaf dan suri tauladan bagi generasi yang akan datang. Al-Habib Abdullah bin Umar menghabiskan segenap umurnya untuk berdakwah menyebarkan agama Allah, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah punah. Beliau menjadi pusat manfaat bagi umat baik di timur maupun barat. Bahkan bukan hanya dari kalangan manusia saja yang menuntut ilmu kepada beliau, akan tetapi juga dari kalangan jin yang datang dari berbagai macam penjuru dunia untuk mempelajari ilmu agama. Beliau radhiyallahu an berkata, untuk mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini sebagai seorang raja sangatlah mudah, akan tetapi aku meninggalkannya semata-mata karena Allah, dan aku takut kelak di hari kiamat terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam berdakwah menyebarkan syariatullah, beliau radhiyallahu an tidak mengenal lelah. Keikhlasan dan rasa takutnya kepada Allah menjadikan lisannya bagaikan samudra hidayah. Negara demi negara, kota demi kota dan perkampungan demi perkampungan beliau singgahi untuk menyebarkan syariat Allah. Fitnah, cacian dan makian tak menggoncangkan semangat beliau dalam berdakwah. Beliau radhiyallahu an berkata dalam mutiara nasihatnya, mengingatkan kaum awam yang lalai kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama dan merupakan kunci dari semua kebaikan. Karena tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya dan mengutus para nabinya untuk memperbaiki perkara agama dan dunia. Beliau juga berkata, jadikanlah diri kalian seseorang yang bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya bagi kaum du'afa dan ahlil baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disucikan. Merendah dirilah kalian kepada mereka, bantulah mereka dengan memenuhi kebutuhannya, dan lakukan hal itu semua dengan tangan kalian. Sesungguhnya hal ini adalah obat untuk memperbaiki hati, menjauhkan dari malapetaka dan menghapus segala dosa. Hal ini lebih mulia dari seseorang yang terus-menerus berpuasa dan tidak tidur di malam hari untuk bertahajud. Dalam perjalanan dakwahnya beliau sempat singgah dan tinggal beberapa waktu di Indonesia. Beliau sempat membangun beberapa masjid di Bali, Gresik dan Pekalongan.
seperti Masjid Krapyak dan Langgar Mencong. Dakwahnya sangat diterima oleh masyarakat luas, sehingga para penjajah yang saat itu berada di Pekalongan merasa terancam dengan keberadaan Al-Habib Abdullah bin Umar. Beliau dimusuhi, difitnah dan diperangi. Sebagian keturunan Arab yang ada di Pekalongan menganjurkan agar beliau radhiyallahu an menyerahkan diri kepada para penjajah. Namun beliau menolaknya dan mengingatkan mereka akan pertolongan Allah. Dan saat itu tidak seorang pun bersama beliau kecuali Sayyid Ahmad Bafaqih yang beliau anggap sebagai putranya sendiri. Beliau pun kemudian meninggalkan kota Pekalongan dengan perintah dari pamannya setelah perjuangannya melawan penjajah. Dalam perjalanannya meninggalkan kota Pekalongan, beliau diantar dengan kendaraan salah seorang keluarga Al-Addas. Sesampainya di kota Semarang, beliau tidak diizinkan singgah demi keselamatannya, dan beliau pun menerima anjuran tersebut untuk meneruskan perjalanannya karena di kesempatan yang lalu beliau sudah sempat singgah di kota Semarang dan berdakwah di sana. Dalam perjalanannya menuju Madinatul Munawwarah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu an memiliki keinginan agar Allah Subhanahu wa taala mengilhaminya sebuah salawat yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia maupun akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengilhaminya sebuah salawat di mana beliau selalu memperbanyak membaca salawat ini dan menganjurkan untuk selalu membacanya, yaitu Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tahabu lana biha minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri 'azamati dzatika 'adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa mil'a ma 'alimta. Ketika sampai di kota Madinah, beliau berniat untuk bermukim di sana sampai ajal menjemputnya. Namun rupanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, sehingga beliau radhiyallahu an mendapat sebuah isyarah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bukan di kota itulah seharusnya beliau bermukim. Dalam wasiatnya beliau radhiyallahu an berkata, hendaknya kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya, memuliakan dan menghormati mereka. Sesungguhnya hal ini adalah sebuah kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan di sebagian dari hadis dijelaskan bahwa hal tersebut adalah syarat diterimanya keimanan dan amal saleh. Dan hendaknya kalian juga mencintai seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka, serta meninggalkan masuk ke dalam perkara yang terjadi di antara mereka, dan berkeyakinan bahwasanya mereka berada dalam bimbingan yang benar. Siapa yang membenci salah seorang dari mereka, maka ia pun dibenci dan ditakutkan kelak meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa amalnya tidak diterima dan kelak tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kalian juga mencintai para wali-wali Allah dan para ulama serta kaum salihin, dan mencari berkah dari mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ketika berada di Madinatul Munawwarah, beliau radhiyallahu an sempat jatuh sakit. Beliau merasakan sakit yang luar biasa, mulai dari kedua telapak kakinya hingga ujung kepala seakan-akan terbakar dengan api. Ketika sakit beliau sempat merintih sehingga beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Habib Abdullah, janganlah merintih jikalau engkau menginginkan kesembuhan. Al-Habib Abdullah pun kemudian tidak merintih, dan akhirnya tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Beliau berkata, saat sembuh aku melihat Rasulullah SAW keluar dari makamnya dan menjumpaiku di Babus Salam. Kemudian aku dipeluk olehnya dan beliau SAW mencium keningku, dan nampak dari wajah beliau kebahagiaan. Beliau radhiyallahu an berkata, rasa sakit dalam kematian yang diterangkan dalam berbagai macam kitab tak lebih dan tak kurang dari rasa sakit yang aku alami. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, jikalau rasa sakit Abdullah bin Umar dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, niscaya mereka takkan mampu untuk berdiri. Di akhir usianya, banyak daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau hendak berpindah ke rahmatullah, meninggalkan dunia yang fana ini, menuju ke kehidupan yang kekal dan berjumpa dengan sang kekasih. Sebagian dari tanda-tanda tersebut salah satunya adalah sakit yang beliau alami ketika berada di Madinah. Al-Habib Aqil putra beliau berkata bahwa di akhir usia Al-Habib Abdullah, beliau diperintahkan untuk selalu bersama menemani Al-Habib Abdullah. Beliau tidak diizinkan pergi kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Suatu saat beliau juga sempat memijat kaki Al-Habib Abdullah, dan Al-Habib Abdullah kemudian berkata, siapa yang memijatku kelak di kuburan sehari sebelum wafatnya? Al-Habib Abdullah berkata kepada salah saudaraku yang bernama Umar, saat ini banyak yang melalaikan sunnah-sunnah dalam mandi, dan ada dari mereka yang saat memandikan gurunya lupa tidak melakukan sunnah dengan memasukkan air ke sela-sela janggut, sehingga gurunya memegang tangan murid tersebut dan memasukkannya ke sela-sela janggutnya. Ketika Al-Habib Umar, putra dari Al-Habib Abdullah bin Umar, memandikan ayahandanya, beliau sangat berhati-hati karena takut meninggalkan sunnah-sunnah dalam mandi dengan mengingat-ingat ucapan ayahandanya. Setelah dimandikan oleh putranya dan berwudu, Al-Habib Abdullah melaksanakan sholat maghrib. Usai sholat, beliau radhiyallahu an berkata, roh akan berpisah dengan tubuh dan aku akan menjadi mayit dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian setelah masuk waktu isya, beliau radhiyallahu an meminta saudaraku Muhammad agar melantunkan qasidah karya Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang berisi istighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usai mendengar qasidah, beliau radhiyallahu an bersolawat sebanyak 100 kali dan memerintahkan kami untuk bersolawat juga. Kemudian beliau radhiyallahu an memerintahkan saudaraku Muhammad untuk melantunkan kembali qasidah tersebut, dan setelah itu beliau bersolawat kembali sebanyak 100 kali dan memerintahkan kami pula untuk bersolawat. Kemudian beliau radhiyallahu an memerintahkan saudaraku Muhammad untuk melantunkan kembali qasidah tersebut, dan setelah itu beliau memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu an memerintahkan kami untuk membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Beliau pun membaca sambil terlentang dan meletakkan kedua tangannya di dadanya. Beliau memerintahkan kami untuk mengulang-ulang kedua surah tersebut. Kemudian tiba-tiba beliau memutus bacaannya dan mengucap kalimat La ilaha illallah sebanyak 4 atau 5 kali, dan berpulanglah ruhnya yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Beliau radhiyallahu an meninggal pada malam Senin, malam ke-22 dari bulan Jumadil Ula tahun 1265 Hijriah, dan kemudian dimakamkan di pagi harinya yang dihadiri oleh manusia yang tak terhitung banyaknya. Beliau dimakamkan di desa Ghuraf Asy-Syekh, dan hingga kini makamnya ramai dikunjungi oleh para peziarah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.